Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Fitri harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Silakan anak-anak siapkan alat tulis terlebih dahulu ya. Kita lanjutkan dengan membaca doa bersama. Fitri pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hari akhir. Anak-anak kemarin sudah mencari beberapa gambar ya. Ada gunung meletus, ada banjir, ada kebakaran, ada tanah longsor. Beberapa gambar dari anak-anak yang telah mengumpulkan, hari ini akan kita bahas satu persatu ya. Makna hari akhir. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Apa sih Bu hari akhir itu? Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan manusia dan semua makhluk dunia. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil disuruh siapa Bu? Malaikat Israfil disuruh Allah untuk meniup trompet. Manusia akan dibangkitkan kembali, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, hari akhir ini atau hari kiamat ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Anak-anak, hari akhir atau hari kiamat ini ada dua macam. Yang pertama yaitu kiamat sugro atau bisa disebut kiamat kecil, dan yang kedua yaitu kiamat kubro atau bisa disebut kiamat besar. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Kiamat sugro itu kiamat kecil adalah hari kehancuran sebagian kecil dari alam semesta, jadi cuma sedikit aja. Contohnya gempa bumi, tanah longsor, banjir, kematian, kecelakaan. Itu termasuk kiamat kecil anak-anak. Sakit itu juga termasuk kiamat kecil. Lalu apa Bu kiamat besar itu atau kiamat kubro? Baik, kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta dengan segala isinya, atau bisa disebut juga hari kiamat. Kiamat kubro akan terjadi setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Waktu terjadinya kiamat kubro tidak ada yang tahu anak-anak, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tanda-tanda hari kiamat. Yaitu yang pertama, banyaknya perbuatan maksiat. Jadi perbuatan maksiat di mana-mana. Yang kedua, jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Yang ketiga, fitnah muncul di mana-mana. Yang keempat, banyak terjadi bencana alam. Yang kelima, banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Jadi banyak yang ngaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad. Seperti itu. Yang keenam, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Jadi orang-orang udah gak mau atau sedikit yang ingin mempelajari ilmu agama. Selain tanda-tanda kecil, ada juga tanda-tanda besar anak-anak. Tanda-tanda besar yang pertama yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Jadi mataharinya udah nggak terbit lagi dari timur, tapi dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, rusaknya Ka'bah di Mekah. Yang keempat, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati. Yang kelima, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Yang keenam, turunnya Nabi Isa. Nah, anak-anak, nama-nama hari akhir ini ada beberapa ya. Di sini Bu Fitri akan mengenal. Yang pertama, Yaumul Qiyamah. Apa sih Yaumul Qiyamah itu? Yaitu hari kehancuran. Jadi dunia ini hancur, alam semesta ini hancur.
Yang kedua, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Ya, jadi yang meninggal itu dibangkitkan. Kemudian, nah disinilah mereka akan bertemu, yaitu di Yaumul Mahsyar. Jadi semuanya akan berkumpul di Yaumul Mahsyar atau padang mahsyar. Yang keempat, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Jadi semua amal perbuatan kita diperhitungkan di situ ya. Yang kelima yaitu Yaumul Mizan, hari penimbangan, banyaknya mana amal baik atau amal buruknya. Dan yang terakhir yaitu Yaumul Jaza atau Yaumul Adin, yaitu hari pembalasan. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari hari akhir dan kita percaya kalau ada hari akhir, hikmahnya yang pertama yaitu meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, semangat belajar dan bekerja, menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. Yang keenam, menghindari perbuatan dosa. Dan yang terakhir, mempererat persaudaraan. Beberapa perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang pertama, memperbanyak amalan soleh. Yang kedua, rajin beribadah, seperti ngaji, sholat, ya, tambah rajin. Yang ketiga, berusaha tidak merugikan orang lain. Yang keempat, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dan yang terakhir, bersikap hati-hati dalam bekerja. Lalu pembelajaran kita pada hari ini, Bu Fitri akhiri, kurangnya dari Bu Fitri, lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi anak-anak, harus tetap semangat belajar dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bu Fitri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.